Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Apa hadiah terbaikmu? Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga Anda. Dan pastinya makin hari makin bertambah rezekinya, makin bertambah kesuksesan Anda. Para pendengar, kalau saat ini saya bertanya kepada Anda, apa hadiah terbaikmu yang pernah engkau terima sepanjang hidupmu sampai detik hari ini? Kira-kira apa, teman? Bisa Anda pikirkan beberapa detik? Apa hadiah terbaikmu yang pernah Anda terima dalam hidupmu sampai detik hari ini? Para pendengar, saya pernah melayani belasan tahun di sebuah organisasi nirlaba di mana saya sebagai salah seorang konselor. Nah, pertanyaan ini yang selalu saya tanyakan kepada orang yang konsultasi kepada saya, apa hadiah terbaikmu selama engkau hidup sampai detik hari ini? Nah, dari pertanyaan ini, saya bisa mendapatkan gambaran orang yang konsultasi kepada saya tersebut yang saya tidak kenal, apakah kehidupan mereka ini kehidupan berbahagia atau tidak. Orang tersebut memiliki kehidupan yang bahagia atau tidak. Dari pertanyaan yang sederhana tersebut, kalau kita tidak bisa mengungkapkan apa hadiah terbaik kita masih bingung memikirkan, berarti orang tersebut belum memiliki kehidupan yang berbahagia atau kehidupan jiwa dan nuraninya tidak berbahagia. Para pendengar, ada sebuah kisah terjadi di India. Ada seorang anak yatim piatu yang berumur 10 tahun yang lari keluar dari yayasan panti asuhan karena dia tidak suka di lingkungan tersebut, sehingga dia keluar dan menggelandang. Anak tersebut namanya Isa. Dia menggelandang, minta makan kepada setiap orang yang lewat, tidurnya juga sembarangan di sudut-sudut jalan ataupun di bawah kolong jembatan. Si Isa ini selalu menggelandang setiap hari. Dan kebetulan lokasi dia selalu tidur di sudut-sudut pinggir rumah, di gang-gang tertentu, itu selalu bertemu dengan seorang kakek tua ya umur sekitar 60 tahun yang selalu dipanggil namanya dengan Uncle John, Paman John. Paman John ini selalu baik kepada Isa, selalu membawakan makanan, selalu memberikan Isa pakaian, selalu memberikan Isa apa yang dibutuhkan, air minum, selalu dengan baik. Setiap hari pasti melihat keadaan Isa.
Sehingga suatu hari Uncle John ini, karena dia juga sudah hidup sendiri, di mana anak-anaknya sudah menikah dan keluar berumah tangga sendiri, Uncle John atau Paman John ini mengajak Isa tinggal bersamanya di rumahnya. Dan Isa juga senang karena dia merasakan kebaikan kasih sayang daripada Uncle John. Suatu saat Uncle John melihat Isa suka memperhatikan anak-anak yang lagi bermain mobil-mobil yang dikendalikan pakai remote control. Dia senang sekali melihat permainan tersebut yang dimainkan oleh anak-anak orang-orang mampu, orang kaya. Kemudian Uncle John bertanya, Isa, kamu suka mainan itu? Dia bilang, iya Uncle John, seru banget. Sehingga suatu saat, pada saat ulang tahun si Isa, Uncle John memberikan sebuah hadiah yang dibungkus rapi dengan cantiknya. Diberikan kepada si Isa. Isa, ini hadiah untukmu. Isa sangat gembira sekali menerima hadiah dari Uncle John. Dan segera dibukanya bungkus kado yang cantik tersebut. Dan apa ternyata hadiahnya? Mobil remote control yang dia impikan selama ini. Wow, sangat senang sekali si Isa. Dan kemudian dia memeluk Uncle John, dikatakan terima kasih Uncle John, terima kasih buat hadiahnya. Kemudian Uncle John bertanya kepada si Isa, Isa, apa hadiah terbaikmu selama engkau sampai detik hari ini dalam hidupmu? Sampai detik hari ini. Apa hadiah terbaik dalam hidupmu sampai detik hari ini? Uncle John berpikir si Isa akan mengatakan, hadiah terbaik yang saya pernah terima adalah mainan remote control yang mahal ini. Ternyata dugaan Uncle John salah. Isa mengatakan, Uncle John, hadiah terbaik saya selama saya hidup adalah Tuhan memberikan Uncle John. Engkau adalah hadiah terbaik saya selama saya hidup. Saya bisa punya paman seperti engkau. Uncle John kaget. Dia memeluk Isa dan air matanya menetes. Hai para pendengar podcast, apa hadiah terbaikmu selama engkau hidup sampai detik hari ini? Seseorang yang berbahagia dalam kehidupannya akan mengatakan, hadiah terbaik saya selama saya hidup karena saya punya suami yang baik, saya punya istri yang baik, saya punya anak-anak yang baik sekali mencintai kami, mencintai saya punya mertua yang baik, saya punya orang tua yang baik, terbaik bagi saya. Itu adalah yang keluar dari mulut orang-orang yang berbahagia. Tetapi orang-orang tidak berbahagia akan bingung. Apalagi kalau ini ditanyakan kepada anak-anak yang sudah tidak punya orang tua atau tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Mereka bingung mengatakan hal tersebut, malah mereka akan mengatakan sesuatu yang berwujud benda. Oh, saya pernah dikasih mainan ini selama hidup saya yang terbaik. Atau kepada anak-anak orang kaya yang dimana mereka mungkin tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Orang tuanya memberikan mereka dengan hadiah. Mereka akan katakan hadiah terbaik yang saya dapatkan selama saya hidup, saya dikasih papa saya mobil mewah, BMW atau Ferrari. Oh, saya dikasih mama saya tas Hermes, tas Louis Vuitton. Dan saya diajak oleh orang tua saya atau saya diajak oleh pasangan saya berbulan madu atau jalan-jalan holiday ke Iceland mungkin, ke Afrika Selatan, suatu perjalanan yang mahal.
itu yang disampaikan. Tetapi kalau kita yang tidak berbahagia, yang tidak pernah merasakan hadiah, yang tidak pernah merasakan kasih sayang akan bingung mengatakannya. Saya teringat sekali pada waktu ayah saya meninggal dunia, pada hari terakhir sebelum dibawa ke pekuburan untuk dimakamkan, kami keluarga diwakili oleh anak tertua yaitu saya, disuruh untuk mengucapkan terima kasih kepada pelayat-pelayat, teman-teman yang sudah datang pada waktu kedukaan, dan juga saya disuruh men-sharingkan pengalaman saya dengan ayah saya, kenangan yang indah dengan ayah saya. Seperti apa ayah saya di mata saya. Di situ dalam hidup saya satu hal yang sangat sulit saya lakukan. Saya speechless. Saya nggak bisa merasakan kasih sayang orang tua saya. Sejak dari saya bayi, saya belum pernah ditimang oleh ayah saya. Sampai saya kecil hingga dewasa, saya belum pernah dipeluk dengan kasih sayang oleh ayah saya. Saya belum pernah merasakan kebaikan dia, pujian dari dia. Tidak ada sama sekali. Ayah saya bukan hadiah terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Di situ saya bingung mau mengatakan apa. Saya nggak punya pengalaman yang indah dengan ayah kandung saya. Dan akhirnya saya harus sampaikan, tetapi saya sampaikan bagaimana kebaikan ayah saya kepada orang-orang lain. Ayah saya adalah orang yang sangat suka membantu orang lain. Tetapi dia tidak pernah menabur kebaikan menyayangi saya dengan kasih sayangnya kepada saya, anak kandungnya. Wow, itu yang saya alami teman. Jadi hari ini para pendengar, jika hari ini Anda tidak bisa mengatakan apa hadiah terbaikmu selama engkau hidup, yang menunjukkan bahwa Anda belum menjadi orang berbahagia. Ada sesuatu yang kosong dalam jiwa, dalam ruang jiwa Anda. Tidak usah Anda kecil hati. Saya betul tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua saya. Tetapi saya bisa mengatakan hadiah terbaik saya dalam hidup saya. Saya memiliki sahabat yang terbaik, yaitu Tuhan saya. Tuhan adalah sahabat terbaik saya. Tuhan pengganti orang tua saya. Dia yang mengerti saya. Saya bersyukur saya memiliki Tuhan yang baik. Yang melindungi, mengasihi, menuntun, mengajari saya dan memberkati saya sampai detik hari ini. Jadi para pendengar, hari ini jika keadaan Anda tidak oke, Anda mungkin tidak punya orang tua atau tidak pernah merasakan kebaikan orang tua, Anda juga belum mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidup Anda, bahkan oleh pasangan hidup Anda, bahkan oleh anak-anak Anda, bahkan oleh orang tua dan mertua Anda. Jangan bersedih hati. Hadiah terbaikmu bukan sebuah barang, tetapi hadiah terbaikmu adalah Tuhan. Apapun agama Anda, Tuhan yang hadir dalam hidupmu, yang hadir dalam hati dan jiwamu, itu adalah hadiah terbaikmu selama engkau hidup. Oke para pendengar, demikian podcast kali ini. Semoga bisa memberi manfaat bagi Anda dan bisa menambah nilai kehidupan Anda. Salam sukses, 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun
topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami healthcommunity.id. Salam 123, salam sehat, sejahtera dan bahagia.